Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya berterima kasih kepada rekan-rekan semua dan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah pengelolaan kelas di SD, Bapak Dr. Haji Agus Muharam MPD dan Ibu Wina Mustika Ati MPD, yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok 13 untuk mempresentasikan tentang pengembangan komunikasi di kelas. Dan perkenalkan juga, nama saya Gemi Nur Angela dengan NIM 1802180. Di sini saya sebagai pemateri pertama. Oke, bisa dilihat. Yang pertama ada hakikat komunikasi. Secara terminologis, komunikasi itu adalah suatu proses penyampaian informasi, pesan, ide, gagasan dari satu pihak ke pihak lain. Pada umumnya, komunikasi dilakukan secara lisan yang dapat dimengerti oleh kedua pihak. Jika tidak ada bahasa verbal yang dimengerti oleh kedua belah pihak, maka dapat juga melalui komunikasi nonverbal. Dilakukan dengan menggunakan gerak-gerik badan, menunjukkan sikap tertentu sehingga membuat lawan bicara mengerti apa yang disampaikan. Komunikasi merupakan peristiwa sosial, yaitu peristiwa yang terjadi ketika manusia. Komunikasi merupakan peristiwa sosial, yaitu peristiwa yang terjadi ketika manusia berinteraksi dengan manusia yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, materi yang akan disampaikan oleh saya, Tira Nur Ramadhania, dengan NIM 1806831 mengenai pola komunikasi yang harus dikembangkan oleh guru. Yang pertama ada komunikasi sebagai aksi atau komunikasi satu arah. Nah, di dalam komunikasi sebagai aksi atau komunikasi satu arah ini, guru berperan sebagai pemberi aksi dan siswa sebagai penerima aksi. Guru aktif dan siswa pasif. Nah, contohnya itu ceramah. Di sini siswa hanya mendengarkan saja. Selanjutnya, yang kedua ada komunikasi sebagai interaksi atau komunikasi dua arah. Nah, pada komunikasi ini guru dan siswa dapat berperan sama, yaitu pemberi aksi dan penerima aksi. Di sini tidak sama dengan yang pertama ya teman-teman. Jadi siswa tuh diajak aktif juga oleh guru. Lalu yang ketiga ada komunikasi banyak arah atau komunikasi sebagai transaksi. Nah, di sini komunikasi ini tidak hanya melibatkan interaksi yang dinamis antara guru dengan siswa, tetapi juga melibatkan interaksi yang dinamis antara siswa yang satu dengan yang lainnya. Proses belajar mengajar dengan pola komunikasi ini mengarah kepada proses pengajaran yang mengembangkan kegiatan siswa yang optimal sehingga menumbuhkan siswa belajar aktif. Nah, di sini contohnya diskusi dan simulasi ya. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Widya. Perkenalkan, nama saya Widya Sulistia dengan NIM 1807120. Selanjutnya, saya akan membahas tentang hubungan komunikasi antara guru dengan siswa. Guru dan siswa adalah dua hal unsur yang terpenting dalam proses pembelajaran. Semua usaha yang diperuntukkan bagi pengelolaan pengajaran selalu diarahkan pada unsur siswa. Sukses atau tidaknya pengajaran tergantung pada guru dalam mempertimbangkan unsur siswa. Dengan pertimbangan itulah siswa perlu dipahami secara lebih mendalam, khususnya hal yang berhubungan dengan kejiwaan sebagai bagian yang terkait dengan kegiatan pembelajaran. Hubungan guru dengan siswa merupakan faktor yang sangat menentukan. Dalam hubungan ini, salah satu caranya adalah adanya kontak horse. Kontak horse yaitu atau bisa juga disebut jam-jam bertemu antara guru dan siswa. Pada hakikatnya merupakan kegiatan di luar jam belajar di ruang kelas seperti biasanya. Nah, misalnya di luar jam pelajaran atau di luar jam kelas, guru mengadakan pertemuan antara guru dan siswa, di mana dalam pertemuan tersebut tidak
umpama belajar, tetapi sebagai kontak langsung guru dengan siswa agar hubungan silaturahminya semakin erat. Kegiatan belajar mengajar tidak hanya melalui presentasi di depan kelas saja, tetapi juga dapat melalui kontak host tadi. Dalam saat-saat semacam itu, dapat dikembangkan komunikasi dua arah antara guru dan siswa. Misalnya, guru dapat menanyai dan mengungkapkan keadaan siswa, dan sebaliknya, siswa mengajukan berbagai persoalan-persoalan dan hambatan yang sedang dihadapi. Misalnya, guru bertanya kepada siswa, apa kabarnya hari ini? Kemudian, seumpamanya tadi siswa mengungkapkan persoalan-persoalannya. Misalnya, Bu, dia tidak mau belajar, Bu. Misalnya seperti itu. Atau bisa juga siswa mengungkapkan persoalannya lagi, Bu, dia malas belajar, Bu. Seperti itu. Nah, saat-saat seperti tadi bisa meningkatkan atau mengembangkan komunikasi pada dua arah. Dan seperti tadi, terjadilah suatu proses interaksi dan komunikasi yang humanistik. Hal tersebut juga jelas akan sangat membantu keberhasilan studi para siswa. Berhasil di sini dalam arti tidak sekedar tahu atau mendapat nilai ujian yang baik, tetapi juga akan menyentuh sikap, mental, dan tingkah laku atau hal-hal yang intrinsik. Namun demikian harus diakui bahwa kegiatan informal semacam itu belum banyak dikembangkan. Di samping itu, perlu juga adanya hambatan-hambatan tertentu. Misalnya, kadang-kadang masih adanya sikap otoriter dari guru, sikap tertutup dari guru, siswa yang pasif, dan kemudian jumlah siswa yang terlalu banyak, dan latar belakang guru maupun siswa itu sendiri. Kemudian, untuk mengatasi hal itu semua perlu dikembangkan sikap demokratis dan terbuka dari para guru. Apabila hal-hal tersebut dapat terpenuhi, maka akan tercapailah suatu komunikasi yang selaras atau komunikasi yang baik antara guru dan siswa dalam proses pembelajaran. Nah, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan tentang sedikit materi tentang komunikasi pengembangan di kelas. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.